Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam segala-galanya, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Luruskan niat kami, benar-benar hanya mencari ridho-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin patuh dan pasrah kepadamu. Taqabbal minna ya Karim. Lindungi ya Rabb majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin, kajian kali ini kita akan mengkaji tentang kembali hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini penting sekali bagi yang ingin tahu siapa yang paling baik di antara kita, siapa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang harus kita tafakuri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini du'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Apakah mukmin kuat fisiknya? Ulama mayoritas mengatakan kekuatan iman yang menentukan. Makin yakin kepada Allah, makin baik dan makin dicintai Allah. Kalau sudah yakin ke Allah ditambah kekuatan fisik, itulah Rasulullah SAW. Ditambah kekuatan ilmu, itulah Rasulullah SAW. Ditambah kekuatan finansial, itu baik. Tapi semua kekuatan fisik, akal, dunia harus didasari kekuatan iman, baru akan baik. Karena banyak yang fisiknya kuat, kalau iman lemah jadi zalim. Oleh karena itu, jangan terlalu fokus meningkatkan aset, meningkatkan penghasilan, meningkatkan kekayaan, tapi fokus meningkatkan keyakinan. Makin yakin kepada Allah, ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasul, siapa orang yang beriman yang paling afdal, paling utama? Jawaban baginda Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Artinya makin yakin kepada Allah, makin mulia akhlaknya. Makin yakin kepada Allah, makin sulit lupa kepada Allah. Karena semua yang dilihat ciptaan Allah, semua yang didengar ciptaan Allah, semua yang diinginkan ada dalam genggaman Allah. Semua yang terjadi hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya makin yakin kepada Allah, makin sulit lupa kepada Allah.
Karena sulit lupa kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Artinya yang paling yakin kepada Allah adalah yang paling banyak zikrullahnya. Yang paling banyak zikrullahnya adalah orang yang paling tenang hidupnya. Dalilnya jelas. Makin yakin kepada Allah, Allah Maha melihat, maka dia puas. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Tidak akan sibuk dengan penilaian orang. Orang mau menilai apa saja silahkan. Tuhan saya Allah, bukan orang. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Yakin Allah Maha melihat, cukup. Tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, makin yakin kepada Allah, makin sulit maksiat. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Karena mau apa sibuk-sibuk dengan penilaian orang? Allah Maha dekat, Allah Maha melihat. Makin yakin kepada Allah, makin husnuzon. Allah Maha baik, tidak pernah berbuat salah, kurang, jelek, zalim. Apapun yang Allah lakukan pasti yang terbaik menurut ilmu Allah. Kalaupun kita tidak cocok dengan keinginan kita, karena kita tidak mengerti, dia akan berbaik sangka. Apapun yang Allah timpakan kepada dirinya, dia ridho. Saya ini hamba ciptaan Allah, Tuhan semesta alam yang maha baik, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Saya ciptaannya. Apapun yang Allah lakukan kepada saya, pasti karena kasih sayangnya, keadilannya, kemahabaikannya. Apa yang perlu diproteskan? Ridho dengan takdir Allah. Kita akan coba baca lanjutannya hadis tersebut ya. Betapa semua kebaikan terkumpul bagi orang yang yakin. Mungkin ingat kemarin kajian yang lalu, ciri orang yang yakin ke Allah setidaknya ada 3. 1, selalu kembali ke Allah dalam urusan apapun. Tidak ada yang dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan kecuali pasti kembali ke Allah. Karena hakul yakin, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Kejadian apapun pasti kembali ke Allah. Maaf hadirin, ini pun dengan izin Allah. Air pun tersedia dengan izin Allah. Diminum sebagai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, tidak boleh iri ya. Tiap orang ada rezekinya masing-masing. Alhamdulillah, Allah mengatur airnya dari sumur yang mana saya tidak pernah tahu. Bagaimana steril dari bakteri tidak mengerti. Bagaimana pH-nya 7 tidak punya alat ukurnya. Bagaimana air ini hangat, kompornya bukan kompor saya. Demi Allah sampai di sini 61 tahun hidup di dunia, tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Monyet minum, kambing minum, bebek minum, kita minum. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan?
pakai gelas hadirin. Yang membedakan ingat Allah atau tidak. Kalau cuma minum saja, hewan-hewan juga minum. Kalau kita minum tidak ingat Allah, rugi. Allah menyediakan minum supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita bisa mengabdi ke Allah. Kenapa saudara mikir? Sudah berapa banyak minum tanpa ingat ke Allahan? Lanjut. Kejadian apapun kembali ke Allah. Dengar anak menangis, anak ciptaan Allah, nangis dengan izin Allah, terdengar dengan karunia Allah. Allah. Tadi kiriman voice note dari sahabat, beliau sedang sakit luar biasa, seperti diiris sakitnya dan ditusuk-tusuk pakai pisau, sakit sekali. Ya paling bisa membantu doa, dan pasti sakit ini dengan izin Allah, pasti sudah diukur oleh Allah. Allah tahu seperti apa sakit yang terjadi, karena Dia yang menciptakan sakit. Tidak lama kemudian kirim lagi, alhamdulillah, dipasang di sini yang ada stiker itu, morfin untuk pengobatan. Alhamdulillah sakitnya berkurang, ada diberi obat ini. Demi Allah, Allah juga yang mengizinkan obat itu nempel pada dirinya. Allah tahu sakitnya seperti apa. Istighfarlah, karena nanti di akhirat ketika sudah dihisab, orang-orang yang di dunianya menderita, di akhirat bisa masuk surga dengan tinggi derajatnya, sehingga orang-orang, duh kalau saja tahu segini hebatnya, tidak apa-apa di dunia saya diiris-iris. Kurang lebih seperti itulah balasan derita di dunia. Kita doakan sahabat ini supaya diberikan kesehatan. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Ya Rabbana idhibil ba'sa washfihu anta syafi ya Rabb, la shifaan illa shifauk, shifaan la yuqadiru saqama birahmatika. Semoga sahabat saya ini Abdul Hakim oleh Allah diberikan kesembuhan. Setiap mendengar berita dari beliau tentang rasa sakitnya, satu, jadi syukur kita diberi sehat. Dua, jadi istighfar betapa kita jarang menyadari nikmat dari Allah sehat ini. Tiga, jadi doa untuk beliau. Jangan sampai ada orang sakit tidak jadi ladang amal, tidak ladang ilmu bagi kita. Sampainya berita orang sakit itu pun dengan izin Allah. Di Indonesia sedang banyak sekali informasi yang seharusnya kita mengingat Allah. Ada yang jenderal dibuka oleh Allah, kekuasaan yang begitu hebat sekejap hilang, sekejap jadi pesakitan. Jangan lihat kejadiannya saja, tapi lihat kekuasaan Allah mengangkat, menurunkan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kita lihat lagi, ada orang yang sedemikian rupa, kedudukannya hakim agung, dibuka oleh Allah. Ternyata pujian manusia hakim agung, Allah tahu yang disembunyikan, dibuka langsung jatuh menjadi, ya seperti itulah pesakitan yang dihina, direndahkan. Tidak ada yang tersembunyi. Sebaiknya membaca berita itu tidak hanya sibuk dengan berita, tapi melihat kekuasaan Allah atas segalanya. Tidak ada
sudut apapun di bumi ini kecuali milik Allah. Dan Allah satu-satunya yang membagi, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, mengambil. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Wah, gimana dong kita tahun depan? Satu, tahun depan saudara belum tentu hidup. Acungkan tangan yang tahun depan pasti hidup. Yang kedua, mau apapun keadaannya, kalau kita punya iman, enggak ada ruginya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Kalaupun memang kita bekal bokeh tahun depan, ya udah jalanin saja. Tapi saya harus menjual sepeda. Sepeda lagi. Saya jual motor. Astagfirullahaladzim. Ini nih ujian buat saya. Sepeda mendominasi. Saya harus jual saja. Tapi usaha saya jadi tutup. Ya tutuplah. Nanti ada lagi gimana kalau saya nggak ada ini dijual. Dulu lahir aja nggak bawa apa-apa. Dulu sebelum nikah juga saudara kontraktor. Sekarang rumah dijual. Emang kalau ngontrak jadi hina? Emang kalau ngontrak itu hidup gagal? Ahlu sufah di zaman Rasulullah 300 tidak punya rumah, tidak kurang kemuliaannya. Ingat krisis, ingat Allah satu-satunya pembagi rezeki. Gimana kalau kekayaan saya berkurang? Terserah Allah. Nanti kalau saya nggak punya penghasilan, berarti saya mantap makan tabungan. Terus tabungan mau diapain kalau nggak dimakanan? Tabungan tuh buat dipakai. Justru itu gara-gara Covid tabungan saya habis. Berarti manset, makan aset, jual. Jaket, sepatu, ya ini saya susah nih ngobrolnya. Lihat ini kelihatan jual jaket. Tadinya mau jual Ferrari, nggak kebayang wajahnya. Maaf ya, jangan tersinggung. Ngalir saja. Yang paling penting jadi dekat dengan Allah. Kalau sudah iman kuat ditambah fisik kuat, itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, fisiknya kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 63 tahun hanya 2 kali saja sakit. Badannya six pack. Six pack itu artinya disiplin, hadirin. Karena kalau tidak disiplin, 6 month. Astagfirullahaladzim. Maaf hadirin, gak usah ditahan perutnya, langsung ngerenyet begitu. Tenang ya, tidak ada kamera. Lanjutan hadis ini adalah ihris ala ma yanfa'uk. Coba dengar ini ya. Sesudah bercerita tentang orang yang imannya kuat itu lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah. Ini penting ini. Berarti makin kuat keyakinan makin dicintai Allah. Ya wajar, karena akan berbaik sangka ke Allah. Orang yang yakin ke Allah tidak akan menyekutukan apapun kepada Allah. Tidak ada kagumnya lihat dunia ini. Lihat harta, ais gak kagum sama sekali. Lihat pangkat, jabatan, kedudukan, enggak ada kagumnya. Enggak bisa kagum. Karena tahu bahwa harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan mutlak hak Allah membagikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik punya iman maupun tidak punya iman. Saudara, kalau takdirnya misalkan ganteng, cakep, merasa gitu di Indonesia, wah pantas nih saya misalkan jadi apalah aktor, aktris. Saudara lihat coba di Saudi sana, ya, tanpa bermaksud meremehkan profesi ya.
Itu yang bagian nyapu di jalanan juga dari Pakistan, wih ganteng-ganteng. Artis semua di kita mah ya. Karena sesuka Allah. Itu alhamdulillah dengan iman. Di tempat yang nggak pakai iman, masya Allah, subhanallah, cakepnya luar biasa. Nggak pakai iman, berarti cakep itu dikasihkan ke siapa aja. Kayak saudara sudah dengar gangster Yakuza di Jepang, Carter Medellin, mafia luar biasa. Tidak punya agama, tidak punya kebenaran, kasih saja dunia, nggak dibawa kemana-mana. Jabatan Hitler kurang gimana? Mao Zedong atau siapa yang dikenal dengan jabatannya tertinggi, tapi perilakunya tidak pakai iman, kasih saja jabatan. Maka orang yang yakin ke Allah tidak bisa kagum kepada pangkat, jabatan, kedudukan. Kita tetap baik dengan yang berpangkat, tapi nggak bisa hati itu menjadi gimana, biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Baik ke setiap orang, tapi tidak usah karena jabatannya ini kemudian seakan gimana gitu. Enggak. Halo? Saudara, bukan berarti harus merendahkan. Jabatan itu enggak ada apa-apanya. Udah saudara enggak punya jabatan, sombong lagi. Ini kekayaan milik Allah semua. Ya kalau saudara nggak punya nggak usah ngomong gitu, dan di hati itu yang tong sombong maneh ya mobil no Allah. Itu di sini, kan di sini ditonjok kalau di sini hadirin. Jadi hati itu juga tidak untuk meremehkan, tapi tidak ada kekaguman. Kenapa? Karena langsung ingat bahwa kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya Allah yang memberikan. Bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda besarnya ujian. S1 dengan S2 lebih berat mana ujiannya? Mana yang lebih mudah jadi sombong itu lebih berat? Dah susah sombongnya. Saudara S1-nya di mana? Di SD Sukarasa 3, S2 SMP 12. Tidak untuk meremehkan, tapi tidak juga untuk kagum. Jadi biasa saja. Jadi nanti ketemu dengan pejabat siapapun, kita tetap hormat, baik, tetapi tidak ada kekaguman kepada jabatannya. Tidak juga kita jadi pamer, merasa bangga, kenal ini, kenal biasa saja. Nanti udah pamer-pamer dipotret, tahu-tahu ditangkep, kan nggak enak ya. Apa lanjutan dari hadis itu? Ihris ala ma yanfa'uk. Ternyata lanjutan dari hadis kekuatan iman itu adalah kesempurnaan ikhtiar. Bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, antusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehat manfaat, ayo olahraga, pelajari ilmu napas. Bukan saya mengajarkan ilmu apa tuh, tenaga daleman. Gimana nafas yang baik, yang sehat? Ternyata nafas kalau terjaga dengan baik, oksigen cukup, itu secara ilmu manfaat. Di otak kita oksigen cukup, cara berpikir jadi baik. Nafaslah, minum, kita tahu tubuh kita 70% cairan. Minum yang baik, jumlahnya baik,
minumlah yang baik, pelajari ilmu minum, ilmu memamah biak, makan maksudnya. Itu perlu ilmunya tuh makan. Karena ada yang lapar mata, wah, enak pisan tuh warna tinggal nih gitu. Nah gitu colek sini ini. Berapa banyak kita lapar gara-gara warna. Ada jambar roti nih, ambil lep ke sini. Ini nggak ada yang tanggung jawab sama perut kita, benar? Ada yang lapar lidah segini saja, oh, lewat segini tidak. Kita belajar makan, tanggung jawab nih ke tubuh ini. Ini at-tahadus bin ni'mah ya, syukuran kepada Allah. Selama umroh kemarin 10 hari, sebelumnya dicek darah, maklum sudah apa nyebutnya nih, tua, senior, lansia, aki-aki. Karena lansia di atas 60, ternyata gula darah rada naik. Walaupun kata dokter penyakit dalam wajar bagi usia di atas 60. Mungkin beliau mau menyebut aki-aki ya, tapi lebih bijaksana. Kenapa begini? Pelajari ilmunya, ilmu tentang bahayanya gula. Pelajari ilmu bahayanya kolesterol. Dibekali oleh keluarga ramuan daun salam, sereh, jahe. Maaf ini bukan dagang hadirin ya. Apa teh? Yang manis-manis teh, kayu manis. Tiap pagi rebusan minum. Masya Allah. Hari ini dites gula di bawah 100, kolesterol di bawah 200, hanya 185, asam urat di bawah 7, 6,5. Aduh bahagia. Walaupun nggak tahu jujur atau tidak tuh ya si alat itu. Tapi Allah nuhun. Syariatnya nahan di sana. Lihat kambing senyum. Lihat ayam tenang, sabar ya, ada waktunya. Sekarang waktu hanya melihat saja. Dedaunan, sayuran, kacang-kacangan, makanya agak mengembik sedikit itu. Ternyata sesudah tahu ilmunya, izin Allah jauh lebih seger, jauh lebih sehat. Oh, ilmu manfaat. Ilmu makan dari Allah. Makanya jangan cuma makan saja hadirin. Bagaimana makan untuk sehat. Maaf, ini saya mohon maaf sekali ya. Sesudah jumpa dengan dokter dan tukar pikiran, bahwa kalau usia sudah nambah, itu ternyata tabungan kebiasaan makan tidak baik dulu, itu berefek di masa tua. Kalaupun misalkan usia 45 mulai olahraga lagi, bersepeda, lari, itu memang membantu. Ada sahabat saya, semoga Allah memuliakan beliau, 100% jantungnya mampet, tapi 10 tahun terakhir itu olahraga, sehingga ada pembuluh darah kecil yang tumbuh, sehingga masih terselamatkan syariatnya. Kata dokternya, ini tidak mendadak mampet begini, ini tabungan yang lama. Coba hadirin sekalian, kita segala dimakan sekarang. Jalantah, tahu jalantah? Minyak yang sudah enggak jelas juntrungannya, kasih pecin, aduh legit. Mau tidur, nasi goreng. Beli apapun gorengan yang tidak jelas minyaknya, nabung itu. Plak di pembuluh darah, nabung terus. Belum lagi yang menghisap rokok, belum lagi yang minuman gulanya sampai manisnya luar biasa, sirupnya, nabung itu. Nabung. Jangan salahkan
umur 30, nah gini seperti babi hutan, kolesterol. Umur 35 jalannya, kenapa jalan gini? Asam urat. Oh serius ini hadirin. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Olahraga. Serius ini hadirin. Yang sibuk merokok silahkan saja, bukan masalah umur, ajal tuh ditentukan Allah, tapi masalah tuanya sengsara dan menyengsarakan orang atau tidak, itu masalahnya. Punten ya, apa bedanya kita ngurus anak dengan kita diurus oleh anak? Ada yang nanya, saya ngurus orang tua saya all out, beda. Apa bedanya? Kalau kita ngurus anak, kita bisa habis-habisan agar anak panjang umur. Anak sakit, kita rela tukar nyawa agar anak bisa sehat. Tapi kalau ngurus orang tua sakit-sakitan, belum tentu punya pikiran yang sama. Si bapak teh panjang pisan umurna, nggak jelas pisan ya. Aduh, saya memilih meninggal sebelum sakit. Gak mau nyusahin anak-anak, gak mau. Mending gak usah terlalu lama aja di dunia. Kalau lama bakal nyusahin orang. Nah merokok tuh besar kemungkinan kalau umurnya panjang, tapi deritanya itu panjang lebar. Ihris ala ma yanfa'uk. Apapun yang manfaat untuk urusan dunia dan akhirat, semangat. Tapi ciri khasnya adalah wasta'in billah. Kesempurnaan ikhtiarnya itu adalah sama-sama dengan kesempurnaan doa. Ini yang membedakan. Jadi seperti mau naik mobil, naik motor, pakai helm yang benar, helmnya kancingkan bagus. Naik mobil pasang safety belt. Ini mobil, apalagi mobil-mobil sekarang kan sudah serba canggih. Kalau ada mau nabrak, dia bisa ngerem sendiri otomatis. Kita ngantuk belok, dia ngasih tahu. Tapi semua itu tidak bisa menentukan takdir. Doa la yaruddu qada ila doa. Doa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Makanya hebatnya ikhtiar, sempurnanya ikhtiar harus dibarengi sempurnanya doa. Itu ciri orang yang beriman teguh. Kalau kita menuhankan ikhtiar, gak bagus. Atau sibuk doa, tidak mau ikhtiar, tidak cocok dengan dalil tadi. Sakit berobat, tapi yang menentukan sembuh itu Allah. Dan berobat itu amal soleh. Dan doa mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi harus doa. Makanya kalau ada ikhtiar kurang doa, berarti kurang tuh keyakinannya. Atau sibuk doa tapi malas ikhtiar, ini juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika bertempur perang Uhud, baju besinya 2 lapis, beliau pakai helm sempurna, padahal beliau tahu setiap musuhnya itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang digenggam oleh Allah, makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Tapi Rasulullah sempurnakan. Kenapa harus menyempurnakan ikhtiar? Sebagai amal soleh. Kita udah pakai helm, kemudian kita ketabrak meninggal, gak ada masalah. Tapi kita sudah punya amal melindungi tubuh kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi yang orang-orang kurang doa itu masih kurang yakin. Karena orang yang yakin ke Allah tuh pasti banyak sekali doanya. Pasti banyak doa. Nih mau pergi dari rumah, mau ngaji ke sini, periksa motor, ada remnya tidak? Jangan rem tangkal hadirin ya.
kan dulu. Astagfirullah, ada naik sepeda dulu kan, yang paling gaya tuh yang gak ada remnya, jadi ban depan itu ditekan pakai sendal. Sendalnya masuk cep, langsung ngaceng, namanya rem tangkal. Tidak bisa, pastikan bagus, pakai helm yang bagus. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sedekah, dah, lakukan yang terbaik. Wala ta'zaz, janganlah lemah menghadapi hidup ini. Jadi kalau ingin lihat orang yang kuat imannya, dia sempurna tidak ikhtiarnya, sempurna tidak tawakal doanya, sempurna tidak tuh. Jadi jangan menganggap wah itu kuat iman tapi dia mah tidak mau ikhtiar, tidak bisa. Rasulullah memberi contoh begitu, para sahabat juga begitu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju Syria dan pada waktu itu ada wabah, mungkin saudara ingat hadis ini, teruskan atau jangan? Kata sebagian, teruskan, takdir Allah tidak akan pernah ketukar. Kata yang lain, jangan. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ditanya, mengapa engkau begitu? Ya, kita bergerak lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekelompok, segerombolan, sekelompok ternak, di sini kering, di sana subur, mau engkau bawa kemana? Dibawa ke yang kering dengan takdir Allah, dibawa ke yang subur dengan takdir Allah. Barulah datang Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, kalau suatu tempat ada wabah, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jelas hadirin sekalian? Ini mau ulangan nih. Allah sudah tahu belum dek soal yang mau keluar? Santri, Allah tahu tidak soal-soal yang bakal keluar? Allah menyaksikan waktu guru bikin soal itu tidak? Tapi ini rapatnya rahasia, gurunya bikinnya rahasia di tempat yang tersembunyi, sampai guru itu pun tidak tahu di mana dia berada. Ini rapatnya rahasia, mereka bisik-bisik sampai tidak kedengaran apa yang dibisikinya. Allah tahu tidak? Ya Allah, engkau tahu soal yang akan keluar. Engkaulah yang menggenggam diri hamba. Pikiran ini adalah milikmu, mudah bagimu ya Rob memberitahu jawabannya. Allah dengar doa itu? Ya Allah, engkau maha baik, tidak mengecewakan. Tapi Allah lihat dia tidak belajar. Paketnya harus bareng, seperti uang. Ada sisi yang lain. Sempurnanya ikhtiar, maksimalnya doa, itu harus kita miliki. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi walau bagaimanapun, jangan gentar, jangan malas, jangan lemah, jangan lalai, semangat terus. Nah, kalau sudah terjadi wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan ngomong, duh seandainya saya begini, saya bakal begitu tuh. Coba saya begitu, saya begini nih. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah qadarullah, ini takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innal lau taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Tidak seluruh kata seandainya membuka ya. Seandainya tadi datang lebih awal,
saudara akan dapat ilmu ini. Tapi kalau coba tadi saya datang lebih awal mau beli mobil itu, pasti belum dibeli orang. Enggak, karena bukan rezekinya, saudara bakal telat. Coba tadi tidak ke Darut Tauhid, mungkin saya nggak digigit anjing. Oh ya, wis menghina ya. Apa kaitannya anjing dengan pesantren? Sudah, karena saudara, tapi kenapa saya niat baik kok saya digigit anjing? Ya, siapa tahu Allah akan memberikan jodoh. Karena ada yang digigit anjing, dibawa ke klinik, ketemu dengan perawat, akhirnya nikah dengan sesama pasien di sana ya. Hadirin, salah satu bukti keimanan kita adalah ridho ke takdir. Kalau sudah terjadi sesuatu, terima. Ingat ilmu genteng jatuh, sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Ini perkataan aneh. Bagaimana tidak terima? Sedang tanda terimanya sudah jelas. Benyut. Penderitaan itu bukan karena takdir yang ada. Penderitaan itu karena tidak mau menerima takdir. Bukan tidak bisa menerima, tidak mau menerima. Terima kalau sudah terjadi. Nasi jadi bubur, terima. Walau kita sangat ingin nasi uduk, ternyata jadinya bubur kebanyakan air atau kelamaan. Terima nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk dan sebagainya. Jadi bubur ayam spesial. Jangan mundur. Terima. Jadi tua, terima. Tapi tua yang lebih sehat, tua lebih soleh. Kita nggak bisa. Kenapa saya jadi tua begini? Gak bisa, itu udah memang kehendak Allah. Keluar uban, terima. Mau makan sari yang hitam, jintan hitam, batu hitam, kala hitam, tetap huisan, biarin, nggak ada masalah. Jangan nggak nerima, hadirin. Tinggal bagaimana makin tua makin dekat dengan Allah, makin tua makin bijaksana, makin tua makin bersih hatinya, makin tua makin kuat ibadahnya. Sebetulnya kalau yakin ke Allah tuh nggak ada yang perlu kita proteskan. Apapun yang Allah lakukan pasti yang terbaik. Kapan sih Allah berbuat jelek ke kita selama ini? Ayo, pernah sehari aja Allah berbuat tidak baik kepada kita? Jawab. Jawab. Sehari saja dari sekian lama hidup. Kalau nggak bisa sehari sejam, misalkan Allah nggak ngedetakin jantung atau dikorsletkan semuanya, enggak, sedetik pun tidak. Setiap saat hanya kebaikan, kebaikan, kebaikan dari Allah yang ada pada kita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertunda. Kada. Kenapa ya Allah telat? Kata siapa Allah telat? Kita yang telat. Telat tobat, telat ibadah, telat zikir. Gak ada yang ketukar. Apa karena doa bareng sebelah sana,
Saya mau doa jodoh kayak bisi kamane gamung kayak nggak ada yang ketukar, nggak ada yang meleset, tidak ada yang bisa dicegah, tidak ada yang bisa memperlambat, tidak ada yang bisa mempercepat. Allah punya perhitungan yang maha cermat segalanya. Semakin kita yakin ke Allah, semakin takjub dan semakin nikmat menghadapi hidup ini. Apapun yang Allah lakukan kepada kita, karena pasti yang terbaik. Sayang saya belum mendapatkan contoh lainnya. Pernah ada seorang raja yang selalu mengatakan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Kalau rakyatnya lagi susah, itu pasti yang terbaik. Suatu saat kisahnya, raja ini jarinya terpotong satu. Kata penasehatnya, Paduka, ini pasti yang terbaik. Kurang ajar. Lihat rajamu patah jari, buntung jari, kau sebut yang terbaik. Penjarakan dia. Ini penasehatnya dibawa ke penjara. Ini pasti yang terbaik. Ini yang terbaik dari Allah. Di penjara. Padahal cuman berkata begitu. Itu pun niru kata-kata raja. Alkisah raja ini sudah sembuh, jarinya buntung. Berburu. Namanya juga cerita hadirin. Raja ini dengan timnya tersesat, terpisah, ditangkap oleh orang primitif yang suka bikin tumbal manusia. Menangkap beberapa orang, ini tumbalkan, satu-satu periksa, rebus. Pas giliran si raja, cacat, gak ada jarinya, gak layak ditumbalkan, bisa bawa sial nih, lepaskan cepat. Dilepaskan. Raja mengatakan, benar, inilah yang menyelamatkan saya. Sampainya ke kerajaannya, nggak usah saudara nanya gimana bisa sampai, pokoknya nyampe aja ya, saya nggak mau pusing. Saya juga kata orang ini, saya nggak mau banyak bertanya karena buang-buang energi. Pokoknya nyampe, mana si penasehat, keluarkan dia dari penjara. Benar kata dia bahwa itu yang terbaik. Terbukti buntung inilah yang menyelamatkan saya. Benar katamu penasehat, saya tidak jadi direbus karena inilah yang menyelamatkan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu waktu di penjara juga mengatakan ini yang terbaik? Ya terbuktilah sudah Paduka. Sebab kalau saya tidak di penjara, saya menemani Paduka yang ini tingkat tinggi hadirin ya. Ada yang ketawa, ada yang bingung. Masya deh. Pulang dari Mekah ceritanya jadi kacau begini, sudahlah. Ada yang ikut ketawa, gak enak nih teman pada ketawa, kenapa saya enggak? Ya begitulah hadirin. Coba cari apa yang buruk dari Allah, gak ada. Gak ada. Makanya sudah husnuzon terus. Belajar lebih banyak supaya tahu kita apa yang manfaat untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kebut saja doa yang banyak, sebanyak-banyaknya, karena doa itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa berarti banyak ibadah. Walaupun hadisnya lemah, disebutkan doa itu mukhul ibadah, tapi sama dengan arti dengan yang lain. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Makin sering berdoa, sering ibadah. Sepanjang niat dan caranya benar, dan semangat terus ngadepin hidup ini.
Katanya mau ada resesi, itu mau Allah yang ngebagikan rezeki. Dikasih berapa aja, gak ada masalah. Allah sudah tahu keperluan kita. Kontrakan mau habis, tapi benar-benar kontrakan udah, maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa. Waduh, sudah habis, saya harus pindah aja, jalanin. Tapi capek, mindah-mindah barang, capek tuh penggugur dosa. Saya memindahin barang kejepit sama lemari, sakit itu penggugur dosa. Duh, gimana ya, ada enggak nih, saya cemas juga penggugur dosa. Saya sedih, dulu saya diusir-usir, sedih juga penggugur dosa. Ya kan? Apa ruginya kan? Jalanin aja. Tapi saya nggak enak dilihat teman-teman pindah-pindah terus ngontrak. Teman saya udah pada punya rumah. Ngontrak tuh bukan pekerjaan hina. Yang hina tuh korupsi. Nggak apa-apa. Ngontrak sampai meninggal juga nggak ada masalah. Apa karena di dunia ngontrak kemudian nggak bisa ke surga? Sebenarnya ngontraknya juga kecil nggak ada kaitan. Wah, Masya Allah hadirin. Semangat. Setuju? Berobat mau disembuhkan atau tidak itu mah urusan Allah. Yang penting kita berobat dengan cara yang benar. Jangan menyimpang. Doa yang banyak. Teman-teman udah pada sembuh COVID-nya, kok ini long COVID. Ini virusnya nih yang ngaco. Gak ada virus ngaco. Virus itu bertasbih. Kenapa ya ayah, kok saya seseknya? Ya mungkin karena Allah ingin lebih menggugurkan lebih banyak lagi dosanya. Tidak harus obatnya sama, sembuhnya sama. Karena yang menyembuhkan kan bukan obat. Halo? Semangat tidak nih hadirin? Semangat, semangat. Hidup ini menarik. Hidup ini penuh gairah, jangan macam-macam mikirnya ya. Walaupun capek penggugur dosa. Saya sudah ikhtiar, hasilnya nggak cocok. Emangnya harus cocok? Emang harus cocok? Enggak harus. Yang harus itu ikhtiarnya jadi amal soleh. Hasil mah terserah Allah, mau diapain aja. Jangankan seangkatan, seibu sebapak saja beda-beda garisnya. Betul? Lihat nanti lebaran. Fokus bisa menyempurnakan ikhtiar yang manfaat, semangat. Gak usah pikirkan nanti hasilnya seperti apa. Biar Allah nanti yang ngatur yang terbaik buat kita. Gak penting terbaik menurut kita. Yang penting terbaik menurut Allah. Setuju? Ini kepada yang belum dapat jodoh, tetap semangat. Saya semangat tapi gak ada yang minat. Gak apa-apa. Allah ngelihat kok. Allah tahu kok. Cinta terakhir, gak usah kayak gitu ya, nggak. Penawaran terakhir, siapa yang mau? Sampaikan, saya sudah siap menikah. Ya Allah, sudah 50 orang saya beritahu seperti ini, belum nyangkut satupun juga. Jangan nyebut nyangkut, emangnya ikan. Semua dicatat, lamar kerja, lamar ke sini, lamar ke situ. Belum diterima, semuanya jadi amal. Setiap langkah dicatat oleh Allah, capeknya juga dilihat oleh Allah. Emang saya habis buat biaya fotokopi, lah yang nyiapin biaya itu siapa selain Allah? Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Teruslah sempurnakan ikhtiar, maksimalkan doa, enggak ada patah semangat. Kalau terjadi sesuatu, terima, bergerak lagi. Gitu, sampai kapan? Sampai meninggal. Ujungnya kita mau punya apa itu mah urusan Allah yang ngasih. Tapi maksimalnya niat, ikhtiar, doa. Masya Allah.
Nggak harus sama kok satu sama lain. Jangan ngebanding-banding. Sukses itu kalau semakin yakin kepada Allah yang berbuah kekuatan ikhtiar dan doanya. Ada yang mau menambahkan Ustaz? Ustaz? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jangan, biasanya jam 9 itu mulainya jam 8. Ya, tadi mulainya setengah 8. Ya ceramah cuma sebentar. Memangnya kalau lama bakal ngerti? Kita bisa berubah tuh dengan pertolongan Allah. Lama, tapi kalau Allah tidak ngasih tolong, nggak bisa. Gimana supaya bisa berubah? Ya, yang ceramahnya harus ikhlas, yang nyari ilmunya harus ikhlas. Ini Allah sedang mendengarkan kita nih. Tidak semua perkataan saya ini terjamin kebenarannya, tapi kalau saudara ikhlas nyari ilmunya lillahi ta'ala, nanti Allah memilihkan yang benar aja, nanti yang dihujamkan ke pikiran, yang tidak manfaat nanti dibuat lupa oleh Allah. Penceramah itu tidak bisa membuat orang cerdas. Saya bisa apa? Apa saya bisa memasukkan ilmu ini ke pikiran saudara? Tahu juga enggak pikirannya seperti apa? Ya, gimana nyimpennya? Apakah saya bisa membuat saudara paham? Gimana? Kerjaan saya ini sekarang hanya berusaha meluruskan niat dan berusaha menyampaikan yang kira-kira paling bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Cuman itu. Selebihnya Allah yang Maha Kuasa yang menghujamkan, membulak-balik hati. Makanya saudara kalau lihat penceramah itu doakan, karena yang ceramah belum tentu niatnya ikhlas, belum tentu dia sendiri mengamalkan apa yang disampaikannya, dan Allah tahu, dan belum tentu juga diterima. Makanya bukan masalah panjang lebar bicara tuh, masalah Allah ridho atau tidak. Terima kasih hadirin.